Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6. Di sini kami akan mempresentasikan materi mengenai pengaplikasikan fungsi logika if dan membuat grafik pada Microsoft Excel 2019. Untuk anggota kelompoknya, yang pertama ada Fajria Isma, yang kedua ada Nurlela Sari, yang ketiga ada Rosmei Indahiyah. Fungsi logika if adalah salah satu fungsi Mr. Excel yang termasuk dalam kategori atau kelompok fungsi logika yang sering digunakan untuk melakukan uji logika tertentu pada rumus Microsoft Excel. Fungsi ini akan menghasilkan sebuah nilai tertentu. Jika kondisi yang kita tentukan terpenuhi, maka akan bernilai true dan akan menghasilkan nilai lainnya. Apabila kondisi yang kita tentukan itu tidak terpenuhi, yaitu bernilai false. Beberapa pernyataan if memerlukan pemikiran mendalam agar tersusun dengan benar dan memastikan bahwa logika tersebut dapat menghitung setiap kondisi dengan benar hingga selesai. Jika Anda menumpuk rumus dengan benar 100%, rumus mungkin akan berfungsi 75%, namun akan mengembalikan hasil yang tidak diharapkan 25%. Sayangnya, kemungkinan Anda mendapatkan 25% sangat kecil. Beberapa pernyataan if dapat menjadi sangat sulit untuk dipertahankan, terutama ketika kembali beberapa waktu kemudian lalu mencoba mencari tahu apa yang pernah Anda atau orang lain lakukan. Contoh berikut adalah contoh pernyataan if bertumpuk yang relatif standar untuk mengonversi nilai ujian siswa menjadi peringkat huruf yang setara. Seperti contoh di atas, pernyataan if bertumpuk yang kompleks di atas mengikuti logika sederhana. Yang pertama, jika skor ujian atau di sel D2 lebih besar dari 89, siswa akan mendapat A. 2. Jika skor ujian lebih besar dari 79, siswa akan mendapat B. Jika skor ujian lebih besar dari 69, siswa akan mendapat C. Jika skor ujian lebih besar dari 59, siswa akan mendapat D. Jika tidak, siswa akan mendapat F. Fungsi logika Fn. Fungsi logika N dapat digunakan untuk mengetahui apakah dua atau lebih sel memenuhi syarat yang ditetapkan atau tidak. Nantinya, jika menggunakan fungsi logika N, hasilnya berupa true dan false, sehingga nilainya tidak bisa kita tentukan sendiri. Contoh, berikut beberapa contoh umum penggunaan N dan hubungannya dalam fungsi f. Rumus 1 menampilkan true jika A2 lebih besar dari 1N dan kurang dari 100, jika tidak akan menampilkan false. Rumus 2 menampilkan nilai di sel A2 jika kurang dari A atau N dan kurang dari 100, jika tidak A2 menampilkan pesan nilai berada di luar rentang. Rumus 3 menampilkan nilai di sel A3 jika lebih besar dari 1N dan kurang dari 100, jika tidak akan menampilkan pesan. Anda dapat mengganti pesan apapun yang dipilih. Perkenalkan, nama saya Nurlela Sari dari kelas 01 SAK 008. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai grafik dan cara membuat grafik pada Microsoft Excel 2019. Baik, saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu membuat grafik pada Microsoft Excel 2019. Membuat grafik adalah salah satu fungsi Excel sebagai aplikasi untuk mengolah data. Pada umumnya, software ini bisa membantu dari mulai mengolah data yang menggunakan perhitungan dasar hingga penggunaan fungsi yang lebih kompleks. Membuat grafik merupakan satu fasilitas kemudahan yang diberikan oleh Microsoft kepada para penggunanya. Microsoft menyediakan berbagai macam bentuk grafik seperti grafik batang, grafik T, grafik line, dan lain-lain. Cara pembuatan grafik, yang pertama, masukkan data ke dalam Excel. Di sini saya sudah membuat contoh
Data penjualan tahun 2020, bulannya dari Januari sampai Desember. Untuk yang terjual di sini saya sudah masukkan datanya dan target penjualannya sudah saya masukkan datanya di sini 2000. Bagaimana cara membuat grafik? Yang pertama tadi membuat data, yang kedua kita sort data yang diinginkan. Di sini kita sort datanya, lalu kita klik menu insert. Setelah menu insert, kita klik di sini. Saya akan membuat grafik batang terlebih dahulu. Insert kolom or bar chart. Lalu kita klik, kita pilih grafik yang ini. Lalu di sini judulnya kita ganti. Di sini sudah disajikan grafik dalam bentuk batang. Untuk selanjutnya, yang kedua, saya coba membuat grafik dalam bentuk line. Caranya sama. Di sini kita sort datanya, lalu kita klik menu insert, lalu kita pilih yang ini, insert line or area card. Di sini untuk grafik lainnya kita pilih yang ini, yang pertama. Lalu untuk judulnya bisa kita ganti juga. Setelah itu kita pindahkan. Di sini saya sudah membuat dua contoh grafik, yaitu grafik batang dan grafik line. Untuk grafik sendiri bisa kita lihat di sini dari bulan Januari sampai Desember untuk target penjualan kita apakah sudah stabil, naik atau kurang. Jadi untuk penyajian grafik ini memudahkan kita untuk melihat data penjualan kita melalui grafik batang dan grafik line. Baik, sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Baiklah, perkenalkan nama saya Rosmi Indaya. Di sini saya akan memperjelaskan cara penggunaan fungsi OR dan fungsi NOT. Fungsi OR dapat digunakan untuk menguji apakah salah satu kriteria terpenuhi atau tidak sama sekali. Dalam penggunaannya, fungsi OR akan menghasilkan nilai true jika salah satu kriterianya terpenuhi dan menghasilkan nilai false jika semua kriteria tidak terpenuhi. Baiklah, di sini saya akan memperjelaskan cara penggunaannya melalui Excel. Di sini sudah ada data siswa dengan memiliki nilai min dan UAS. Jika salah satu atau lebih terpenuhi nilai min atau lebih besar dengan 75 dan UAS lebih besar sama dengan 70, maka dinyatakan lulus. Jika semuanya syarat tidak terpenuhi, maka tidak lulus. Berikut cara menggunakan fungsi OR. Baiklah, di sini akan kita gunakan dengan fungsi OR. Di sini ada penggunaan fungsinya, yaitu sama dengan if or sama dengan F3 lebih besar sama dengan 75 titik koma C3 lebih besar dengan 70 dinyatakan lulus dan tidak lulus. Maka kita akan jawabannya tidak lulus, yaitu dengan berikutnya diklik, habis itu di blok, habis itu ditarik selnya, Di sini sudah ada fungsi data dari fungsi NOT, yaitu data-data siswa dengan nilai min dan UAS. Keterangannya, jika nilai min lebih besar atau sama dengan 75 maka lulus. Selain dari itu maka tidak lulus. Jadi penggunaan fungsi NOT dengan berikut, yaitu sama dengan if sama dengan NOT sama dengan B3 lebih kecil dari 75 tutup kurung titik koma dinyatakan
titik koma lulus, titik koma tidak lulus dengan menggunakan tanda kutip. Selanjutnya kita akan mengantarkan berikut. Maka jawab keterangan dari tersebut, keterangan dari nilai siswa tidak lulus. Jadi bagi yang menggunakan laptop, klik tidak lulus, blok sampai ke bawah, terus tekan enter.